Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Kitab Daniel pasal 2. Kita tinggalkan sejenak pribadi seorang Daud. Kita membuka kitab Daniel pasal 2 ayat 26 sampai ayat 28. Daniel pasal 2 ayat 26 sampai ayat 28. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltesazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini dan seterusnya. Puji Tuhan. Kita memahami kisah ini, saudara, yaitu ketika Tuhan memberikan suatu mimpi kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang kemudian mimpi itu dilupakan. Padahal mimpi itu sangat menggelisahkan hati dari Nebukadnezar. Telah mempengaruhi pikirannya, jiwanya, saudara. Sehingga besok paginya dia mengumpulkan semua orang pintar, dikatakan ahli jampi, ahli nujum, orang pintar, orang kuat, paranormal dan sebagainya. Tetapi tidak seorang pun dapat menjawab dan memberikan pengertian kepada Nebukadnezar. Karena yang ditanyakan oleh Nebukadnezar kepada orang-orang pintar itu, yaitu tadi malam saya bermimpi. Mimpi itu luar biasa, mendahsyatkan. Tapi saya lupa. Sekarang kamu beritahu kepadaku apa itu mimpi dan apa artinya. Saudara, sesuatu yang sangat mustahil, bukan? Suami istri pun tidak tahu suami mimpi apa, istri mimpi apa. Ya. Nah, apa yang ditanyakan Nebukadnezar sebagai manusia tidaklah mungkin. Ya. Maka, saudara, dipanggillah Daniel yang sebelumnya sepanjang malam dia telah bergumul kepada Tuhan. Dia tahu persis sebagai anak Tuhan, semua rahasia itu dari Tuhan. Dan Alkitab katakan rahasia Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Daniel sudah bergumul sepanjang malam bersama teman-temannya. Dan Tuhan membukakan rahasia itu kepada Daniel. Muncullah Daniel. Sementara yang lain ini sudah berada di bawah ancaman hukuman mati dari Nebukadnezar karena mereka gagal memberitahu mimpi itu. Ketika Daniel masuk, saudara, raja kemudian bertanya, sanggupkah engkau, hai Daniel, untuk memberitahukan mimpi itu dan maknanya juga, artinya juga? Daniel secara jujur kemudian menjawab, di dunia ini tidak ada Tuanku.
Tidak ada manusia yang bisa, yang sanggup. Tentu Nebukadnezar pikir, lalu untuk apa kau datang di sini? Ya. Kalau kau tidak sanggup, untuk apa kau datang di sini? Ya. Sebelum Nebukadnezar bereaksi terhadap jawaban itu, Daniel katakan, tetapi di sorga ada Allah. Haleluya. Ya. Manusia tidak bisa, tidak sanggup dan tidak mungkin. Tetapi di sorga ada Allah. Haleluya. Yang dikemukakan oleh Daniel bukan dia. Bukan dia. Dia bilang saya pun tidak sanggup. Tapi di sorga ada Allah. Yang sanggup membukakan setiap rahasia manusia. Rahasia apapun. Haleluya. Mari saudara, yang ingin saya bawa kepada kita pagi hari ini, di sorga ada Allah. Ya. Lalu siapakah dia? Allah yang ada di sorga yang dikatakan oleh Daniel itu. Bagaimana Allah yang ada di sorga? Siapakah dia itu? Yang dikatakan Daniel sanggup membukakan rahasia-rahasia. Yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 25. Ya. Kita tidak usah baca semua. Ya. Firman Allah katakan, Dia yang ada di sorga itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya hanya dengan berfirman. Dia itu yang ada di sorga. Haleluya. Yang ayat 31 Kejadian 1 katakan semua sempurna adanya. Roma pasal yang keempat ayat 17 Alkitab katakan dengan berfirman Allah menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Dia itu yang Daniel katakan di sorga ada Allah. Saudara-saudara yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang tidak terbatas dan yang tidak dapat dibatasi dengan apapun. Hanya dengan berfirman semua dijadikan oleh Allah. Dia itu yang Daniel katakan di sorga ada Allah. Katakan amin. Yang kedua, saudara, siapakah dia? Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Haleluya. Dialah Allah yang dikatakan, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku. Dialah Allah yang sudah mendengar seruan umatnya. Dialah Allah yang mengetahui penderitaan umatnya. Dan dia itulah Allah yang dikatakan, aku telah turun untuk melepaskan. Allah yang bertindak, saudara. Kapan Allah yang di sorga itu memperhatikan, mendengar, dan mengetahui keadaan umatnya? Saudara-saudara, dalam pasal 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan
dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Kapan Allah mendengar dan memperhatikan? Kapan Allah kemudian bertindak untuk melepaskan bangsa itu? Setelah mereka berseru kepada Tuhan. Setelah mereka berteriak minta tolong, menangis kepada Tuhan. Allah yang di sorga itu, saudara-saudara, dia berkata, aku sudah mendengar. Aku sudah memperhatikan. Aku mengetahui dan aku melepaskan. Haleluya. Tidak ada satu di antara kita pagi ini yang tidak menghadapi tantangan hidup. Seberat apapun, saudara, seberat apapun, di sorga ada Allah. Haleluya. Ya. Saudara mungkin tidak melihat jalan keluar lagi. Ya. Saudara mungkin sudah berusaha begitu rupa untuk mencari pertolongan, bantuan, jalan keluar. Tetapi semakin engkau berusaha, semakin tidak ada jalan yang kelihatan. Tetapi di sorga ada Allah. Yang tidak dapat dibatasi dengan apapun. Saudara-saudara, begitu kerasnya Firaun menindas bangsa Israel. Dan secara manusia sudah tidak mungkin ada kesempatan mereka bisa lepas dari genggaman tangan Firaun. Secara manusia tidak mungkin lagi. Oh, Firaun boleh begitu keras terhadap umat Tuhan. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk lepas dari sana. Tetapi di sorga ada Allah. Yang mendengar, memperhatikan. Saudara menghadapi tantangan yang begitu keras. Tekanan yang berat. Saudara, di sorga ada Allah. Kapan Allah yang di sorga itu menaruh perhatian, mendengar dan mengetahui keadaan? Ketika engkau datang dan berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmungkinan secara manusia. Di tengah-tengah keadaan yang mustahil secara manusia. Saudara datang dan berseru kepada Tuhan. Di sorga ada Allah. Daniel katakan kepada Nebukadnezar, oh tidak mungkin Tuhan. Apa yang Tuhan tanyakan itu tidak bisa dijawab oleh siapapun. Saudara mungkin sedang mencari jawaban atas persoalan. Dan tidak ada orang yang bisa memberi jawab. Di sorga ada Allah. Itu kata firman. Di sorga ada Allah, saudara. Dan Tuhan kemudian katakan kepada Musa, sekarang aku telah turun untuk melepaskan bangsa itu. Artinya Allah di sorga itu adalah Allah yang bertindak, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar memperhatikan dan mengetahui. Tetapi Allah yang di sorga adalah Allah yang bertindak, saudara. Dan ketika dia mulai bertindak, tidak ada yang dapat menghalangi. Haleluya. Siapakah dia yang ada di sorga itu? Dialah Allah yang ketika bangsa Israel menghadapi Laut Kulsum, tidak ada jalan keluar. Sementara di belakang, Firaun berubah pikiran dan mengejar kembali bangsa Israel. Tidak ada kemungkinan untuk luput, tidak ada. Saudara, di depan ada Laut Kulsum. Tetapi di sorga ada Allah. Yang memerintahkan Musa dalam Keluaran pasal yang ke-14. Ayat 16, ayat 21 dan ayat 22. Coba kita lihat. Keluaran 14, ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering.
ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ada laut Kalsum, saudara. Tidak ada jalan keluar. Tetapi di sorga ada Allah. Oh, yang mengetahui keadaan bangsa itu. Dalam keadaan apa mereka? Dalam keadaan ketakutan. Di sorga ada Allah yang memerintahkan Musa. Musa, angkat tongkatmu, belah itu laut. Belah itu laut. Dan Musa menuruti apa kata firman Tuhan. Saudara, di sorga ada Allah yang sanggup melakukan apapun. Tetapi di sorga adalah Allah juga yang mau supaya kita belajar bertindak dengan iman. Tuhan yang suruh dan memerintahkan Musa, angkat tongkatmu dan belah itu laut. Itu kata firman Allah. Di sorga ada Allah yang mau saudara dan saya juga bertindak dengan iman. Haleluya. Dan itu yang terjadi, saudara. Musa tidak ragu-ragu sesuai dengan perintah Tuhan. Dia angkat tongkat dan dia belah. Ya. Terbelahlah engkau, hai laut. Sepanjang malam ada satu proses yang luar biasa terjadi. Dan laut itu pun terbelah. Haleluya. Puji Tuhan. Membuktikan kepada kita bahwa Dia Allah pencipta langit dan bumi. Yang berkuasa di atas segalanya. Bukankah terlalu kecil persoalanmu? Bukankah terlalu sepele persoalan yang saudara hadapi? Bagi Dia Allah yang ada di sorga itu. Yang berikut, saudara. Allah yang di sorga adalah Dia Allah yang menurunkan roti dari langit untuk memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Bagi manusia padang gurun itu masalah. Oh, masalah. Tapi Dia yang di sorga, padang gurun bukan masalah. Saudara sedang melewati padang gurun. Padang gurun yang diakibatkan oleh corona, saudara. Ya. Sehingga banyak orang mengalami ekonomi padang gurun sekarang. Di sorga ada Allah. Dia menurunkan roti dari langit untuk memelihara bangsa Israel. Umat pilihan Allah. Haleluya. Bagi Tuhan padang gurun bukan masalah. Katakan amin. Di sorga ada Allah. Puji Tuhan. Bilangan pasal 22 sampai pasal 24. Dia Allah yang berkuasa merubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Bangsa Israel yang sedang berkemah di padang Moab. Mereka tidak tahu bahwa ada satu rekayasa yang sedang dilakukan oleh Raja Balak, Raja Moab. Bersama dengan Bileam. Untuk mengutuk bangsa Israel supaya mereka musnah dari muka bumi. Ada satu upaya yang begitu kuat yang sedang dilakukan Balak dengan Bileam untuk membinasakan bangsa Israel melalui kutuk yang akan diucapkan oleh Bileam. Tapi Tuhan merubah kutuk itu menjadi berkat. Allah yang di sorga adalah Allah yang sanggup merubah kutuk manusia, kutuk kuasa kegelapan,
menjadi berkat bagi saudara dan saya. Haleluya. Ya. Salah satu ayat dari pasal 23 kitab Bilangan ayat 23. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat oleh Allah. Haleluya. Di sorga ada Allah, saudara, yang membuat Israel tidak mempan dengan segala bentuk mantra, dengan tenungan, dengan apapun, dengan perdukunan dan sebagainya. Tidak ada yang mempan. Karena di sorga ada Allah. Haleluya. Ya. Haleluya. Dia sanggup, dia berkuasa merubah segala bentuk kutukan yang ditujukan kepada umat Tuhan justru menjadi berkat. Haleluya. Jangankan mantra dan sebagainya, corona pun tidak sanggup. Kok sedikit saja yang amin? Corona pun tidak sanggup. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, ketika orang dalam ketakutan, bahkan diperhamba dengan ketakutan, sejak munculnya corona ini, saudara, mari kita mau berkata, benar ada corona, tapi di sorga ada Allah. Haleluya. Di sorga ada Allah yang melebihi segalanya. Saya tidak bermaksud saudara cari percobaan. Tidak. Mewaspadai segala kemungkinan itu benar. Ya. Kita menjaga itu benar. Tapi jangan diperhamba dengan ketakutan terhadap penyakit itu. Jangan. Ya. Puji Tuhan. Yang berikut. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di sorga ada Allah yang tahu membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ketika Allah harus memusnahkan, membinasakan segala makhluk di bumi ini dengan air bah, karena dosa yang semakin bertambah-tambah, Tuhan buat perbedaan dengan satu keluarga Nuh yang hidup takut akan Allah. Oh, semua boleh dimusnahkan, saudara. Tapi bagi Nuh sekeluarga, di sorga ada Allah yang sanggup melepaskan dan menyelamatkan mereka. Haleluya. Ketika Nuh dan keluarganya hidup berbeda dengan orang-orang dunia yang sudah tercemar dengan segala bentuk dosa dan kejahatan, Nuh tetap hidup takut akan Tuhan. Dia hidup berbeda dengan kebanyakan orang. Dan Tuhan pun buat perbedaan. Semua binasa, Nuh sekeluarga selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Allah buat perbedaan. Dia Allah yang di sorga. Dia sanggup buat perbedaan. Asal kita juga mau tampil beda dengan dunia ini. Saudara. Roma 12 ayat 2 katakan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Jangan.
Kalau kita mau dibedakan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita, saudara, mari jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kiranya kita terus berubah dengan pembaharuan hati, jiwa, roh kita, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan buat perbedaan. Anak-anak kita akan dibedakan oleh Tuhan, saudara. Akan dibedakan oleh Tuhan. Dan engkau akan melihat. Firman Tuhan katakan, kamu akan melihat kembali. Tuhan buat perbedaan. Ada perbedaan. Orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kiranya ayat-ayat firman Tuhan Keluaran 23, 25 dan 26 tidak sekedar slogan bagi kita yang harus kita baca setiap ibadah. Tetapi benar-benar menjiwai kehidupan. Menjadi bagian kehidupan kita. Saya harus beribadah kepada Tuhan. Itu kata firman Allah. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan buat perbedaan, saudara. Haleluya. Kalau engkau setia beribadah, percayalah Tuhan akan buat perbedaan bagimu. Ya. Perbedaan apa? Bagi orang lain mustahil, bagi engkau tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara, kalau dalam kitab Keluaran pasal 3 tadi, setelah Tuhan memperhatikan, mendengar dan mengetahui, Tuhan katakan, aku telah turun untuk melepaskan bangsa itu. Saudara dan saya lebih daripada bangsa Israel. Lebih dari bangsa Israel. Allah yang di sorga itu telah turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Haleluya. Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Allah yang di sorga bukan sekedar mendengar, memperhatikan dan mengetahui. Tapi Dia sudah turun ke dalam dunia. Dalam rupa manusia. Allah yang dikatakan oleh Daniel kepada Nebukadnezar, tetapi di sorga ada Allah. Dialah itu yang telah turun ke dalam dunia. Dia sudah turun ke dalam dunia. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Mengambil rupa manusia. Firman menjadi manusia. Firman yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya adalah firman yang kemudian menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Oh, Dia bukan sekedar mengetahui di sorga sana, mendengar di sorga sana, tapi Dia turun, datang di antara saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saudara dan saya lebih dari bangsa Israel secara fisik. Karena Dia sendiri turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Untuk apa? Untuk menjadi korban dan dijadikan korban bagi keselamatan saudara dan saya. Karena itu kita masih ada sampai hari ini. Pagi ini kembali kita memperingati bagaimana Allah yang turun ke bumi ini, ke dalam dunia, di dalam Yesus Kristus, dan telah menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Di sorga ada Allah. Apapun persoalan keadaanmu sampai saat ini, percayalah, di sorga ada Allah yang sudah turun ke dalam dunia. Sebentar kita akan bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan suci, yang kiranya memberi keyakinan yang kuat bagi kita bahwa benar di sorga ada Allah yang memperhatikan saya. Mungkin orang lain tidak perhatikan engkau. Engkau mungkin sudah curhat kepada orang, tapi tidak ada perhatian. Saudara, di sorga ada Allah. Yang Alkitab katakan, aku sudah memperhatikan, aku sudah mendengar, aku sudah mengetahui, dan sekarang aku turun untuk melepaskan mereka. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.